Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang pembagian bentuk aljabar. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sampai berjumpa kembali dengan saya. Sekarang kamu sudah kelas 2. Materi pembelajaran berlanjut ya, dari kamu kelas 1 tentang aljabar. Sekarang sudah pembagian bentuk aljabar. Kelas 1 kamu sudah belajar tentang perkalian aljabar. Jangan dilupakan itu, karena itu nyambung kepada materi pembagian bentuk aljabar. Dan juga jangan lupa, setiap ada tulisan yang Bapak tulis di sini, kamu catat di buku catatan kalian masing-masing. Ya nak ya? Kamu tulis nih di buku catatan kalian masing-masing. Oke. Ini materi yang akan Bapak sampaikan, pembagian bentuk aljabar ya nak ya. Rumusnya atau sifatnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Pengertiannya begini nak. Maksudnya begini nak. Apabila ada variabel yang sama-sama A ya. Apabila ada variabel yang sama, dipangkatkan dengan yang berbeda. Dipangkatkan dengan angka yang berbeda. Ya, misalkan di sini M dan N. Artinya kan M dan N berbeda, maksudnya angkanya berbeda gitu ya. Tetapi variabelnya hurufnya sama. Variabel sudah Bapak jelaskan ya, ya. Oh, variabel adalah huruf. Jadi apabila ada huruf yang sama, ya, apabila ada huruf yang sama atau variabel yang sama, tetapi pangkatnya itu kan berupa angka. Pangkatnya berupa angka, ya, itu angkanya berbeda, maka pangkat dengan pangkatnya dikurangkan. Begitu ya nak ya? Paham ya nak ya? Oke, untuk lebih pahamnya, nanti Bapak berikan contoh soal nak ya. Contoh soal nomor 1. Tentukan hasil pembagian bentuk aljabar berikut. Lihat ini. Ada nggak huruf yang sama? Sama-sama A ya nak ya? Kalau ada huruf yang sama, maka syaratnya apa? Pangkat dengan pangkat dikurangkan. Ya nak ya? Berarti 7 dikurang 3, pangkat dengan pangkat dikurangkan. Gitu ya nak ya? Bagaimana kalau dengan huruf yang tidak sama? Enggak, huruf B ada nggak yang sama? Enggak ada kan? Berarti tidak bisa diselesaikan dengan syarat ini. Maka didiamkan saja ya nak ya? Seperti itu. Gimana kalau angka dengan angka? 36 dibagi min 9. Oh bisa. Ya. Seperti pembagian biasa saja ya. 36 dibagi 9 bisa ya. 36 dibagi min 9 bisa. Yaitu negatif 4 ya nak ya. Ingat itu ya nak ya. Mari kita selesaikan soal ini ya nak. Ini contoh soal nomor 1 nak. Pertama, langkah yang harus kamu lakukan adalah angka dengan angka dulu. Ini ada angka 36 dibagi dengan angka min 9. Saya bagi ya nak ya. Angka dengan angka dulu. 36 dibagi min 9. Ya, tanda per sebagai tanda bagi. Ini positif nilainya. 36 ini bernilai positif, 9 ini bernilai negatif. Maka menurut pembagian, apabila positif dibagi negatif karena lain jenis, maka hasilnya akan min ya. Hasilnya akan negatif. Ingat itu nah, itu waktu kelas 1 sudah Bapak ajarkan ya nah. Ketika berbeda jenis, maka kalau dibagi positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Setelah itu baru angkanya kamu bagi. 36 dibagi 9. 36 dibagi 9 adalah 4. Selesai yang angka dengan angka. Sekarang yang huruf dengan huruf. Cari huruf yang sama nak. Oh, ada huruf A sama. A pangkat 7 dibagi dengan A pangkat 3. Maka sesuai dengan syarat, pangkat dengan pangkatnya dikurangkan ya nak ya. A pangkat 7 dikurang 3 ya nak. Pangkat dengan pangkatnya dikurangkan. Sesuai dengan syarat yang tadi. Sehingga A 7 dikurang 3 adalah 4. Jadi A pangkat 4. Sekarang B pangkat 4 nak. Kalau B pangkat 4 kan tidak ada yang sama hurufnya. Ya sudah, berarti tetap B pangkat 4. Sehingga penyelesaiannya adalah pembagian ini min 4 penyelesaiannya. A pangkat 4, A pangkat 4, B pangkat 4. Gitu ya nak penyelesaiannya ya. Untuk soal nomor 1 ya nak ya. Sekarang kita ke soal nomor 2 ya nak. Soal nomor yang B ya nak ya. Yaitu 48 X pangkat 8 Y pangkat 9 Z dibagi 12 X pangkat 4
Y pangkat 3. Ya sudah, angka dengan angkanya dulu ya. 48 dibagi 12. Sama-sama positif dia nah ya. 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 hasilnya 4. Selesai. Cari huruf yang sama. X dengan X sama ya nak. X pangkat 8 dibagi dengan X pangkat 4. Sehingga pangkat dengan pangkat dikurangkan ya nak. Hasilnya adalah X pangkat 4. Selesai. Y 9 dengan Y 3. Y pangkat 9 dengan Y pangkat 3. Sehingga Y pangkat 9 dikurang 3. Hasilnya adalah Y pangkat 6. Terus Z nggak ada yang sama. Kalau Z nggak ada yang sama tetap Z. Sehingga hasilnya adalah ini 4. X pangkat 4. Y pangkat 6. Dan Z. Hasilnya begitu ya nak. Dan Z. Ya. Ini untuk contoh soal yang 1B ya nak. Jangan lupa ditulis ya nak. Jangan sampai nggak ditulis. Jadi 4 X pangkat 4 Y 6 Z. Kita ke contoh soal berikutnya nak. Soal nomor 2. Tentukan hasil pembagian X kuadrat plus 9X plus 18 dengan X plus 6 menggunakan cara bagi kurung. Ya nak ya. Gimana cara ini? Mari kita kerjakan. Gini nak, cara pembagiannya. Lihat. Kuncinya lihat bagian depan. Selalu lihat bagian depan. Gitu ya nak ya. Selalu lihat bagian depan. Nanti yang belakangnya ngikut. Ya, nanti belakangnya ikut. X kuadrat dibagi X ya. Kan gini ya. X kuadrat dibagi X. Kan gitu ya. Ini pangkatnya 1 ya nak ya. Pangkat 1 kan nggak ditulis. Karena hurufnya sama, maka dengan persyaratan pangkat dikurangi pangkat. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 1. X pangkat 1 itu kan ditulisnya juga X ya nak ya. Ya, jadi lihat bagian depannya saja. Bagian depannya X kuadrat, ini adalah X. X kuadrat dibagi X. Maka pangkat dengan pangkat kamu kurangkan 2 kurang 1 ya adalah 1. X pangkat 1 juga ditulis X ya nak ya. Sehingga hasil X pangkat 2 dibagi X adalah X. Kalau sudah kamu kalikan ya, X dikali ini ya, X dikali X plus 6. X plus 6 nah, kamu kalikan. Ya berarti kan gini ya, kalau perkalian waktu kelas 1 perkalian aljabar ya nah ya. X kali X ya. X dikali X. Nah, kalau perkalian apa? Kalau pembagian pangkat dengan pangkat dikurangkan. Kalau perkalian pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Ini ada pangkat 1, ini ada pangkat 1. Pangkat 1 tidak ditulis dalam aljabar. Sehingga X pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya adalah X pangkat 2 ya nah ya. X pangkat 2. Yang ini yang kedua. Ya kan harus dipecah kalau dalam kurung. Waktu kelas 1 ya nak. Belajar sama bapak. Berarti X dikali 6 ya nak. X dikali 6. Hasilnya adalah, ini ada angka 1 ya nak. 1 kali 6, 6 ya nak. X-nya tidak ada maka ditulis di sini. Karena nggak ada yang sama lagi dengan X maka tulis di sini. Maka sehingga ini hasilnya adalah X dikali X plus 6 adalah X kuadrat plus 6X. Ya, kalau sudah hasil X kuadrat plus 6X maka tuliskan di sini. Ya, tuliskan di sini. Ya, hasil ini X dikali X plus 6 adalah X kuadrat plus 6X. Kita tuliskan ya nak, X kuadrat plus 6X. Kalau sudah kita kurangkan nak. Kita kurangkan. X kuadrat dikurang X kuadrat habis ya nak ya. Habis, selesai. X kuadrat dikurang X kuadrat. X kuadrat dikurang X kuadrat adalah 0. Habis ya nak ya. Karena kan 1 di sini. 1 kan nggak ditulis. 1 dikurang 1. Nih 1 dikurang 1. Hasilnya 0. Jadi nggak ditulis. Jadi kita coret ya nak. Oke, sekarang 9X dikurang 6X. 9X dikurang 6X ya nak. 9 dikurang 6, 3 ya. X-nya tetap nggak berubah. Ini pengurangan aljabar ya nak. 9X dikurang 6X. Hasilnya 3X. Hasilnya 3X ya nak. Selesai. Turun 18-nya. Plus 18 ya nak. Turun 18 ya. Plus 18. Sekarang lihat depannya lagi. Selalu lihat depan. 3X dibagi X. 3X dibagi X ya nak. Ini ada angka 1 ya nak di depan ya. Depan huruf X ada angka 1. 3 dibagi 1 adalah berapa? 3 ya nak. 3. 3 bagi 1 adalah 3. 3 dibagi 1 adalah 3. Sekarang X, maaf ya,
Sekarang X dibagi X ya nak ya. X dibagi X. X dibagi X. Ini kan pangkat 1 ya nak. Pangkat 1 kan nggak ditulis ya. Berarti X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan X pangkat 0. Makanya X pangkat 0-nya itu tidak ada ya nak. Selesai ya nak ya. Sehingga hasil 3X dibagi X adalah berapa? Hasilnya adalah 3 ya nak. Hasilnya 3 ya nak. Hasil 3. Kalau X pangkat 0 itu hasilnya berapa? 1 ya nak. Sehingga tadi 3X dibagi 1X adalah berapa? 3 ya. 3 X pangkat X dibagi X-nya adalah berapa? X dibagi X-nya adalah berapa? 1. Kalau 3 dikali 1 sama dengan tetap 3 ya nak. Gitu ya. Jadi 3X dibagi X, tadi gitu caranya. Kan X di sini, ini kan X di sini ya. Ada angka 1 di depannya. Berarti angka dengan angka dulu ya pembagiannya kan 3 bagi 1. 3 bagi 1 adalah 3. X bagi X. X bagi X. Artinya ada pangkat 1, ada pangkat 1 ya nak. Kalau ada pangkat 1, maka untuk pembagian pangkat dengan pangkat harus dikurangkan. 1 dikurang 1 adalah 0. X pangkat 0 itu adalah 1. Sehingga 3X dibagi X adalah yang tadi hasilnya 3 dikali yang tadi hasilnya 1. 3 dikali 1 adalah 3. Sehingga ini hasilnya adalah 3 ya nak. Hasilnya adalah 3. Kalau sudah kamu balikan lagi seperti tadi. Ya, kamu balikan lagi seperti tadi. Jangan lupa ini ditulis ya nak. Kalau sudah kamu balikan lagi seperti tadi. Berarti 3 dikali X plus 6. Kita kalikan ya nak. Kita kalikan ya. 3 dikali X plus 6. Kita kalikan. 3 dikali X plus 6. Kita bongkar ya nak. 3 dikali X. Kita ada angka 1 ya. 3 kali 1 3 ya. X-nya nggak ada yang sama, tulis ya. Ya. Karena 3 dikali 6. Ini dengan perkalian semua ya nak. 3 kali 6. 3 dikali 6. Sama dengan berapa? 18. Sehingga perkalian 3 dikali X plus 6 adalah 3X. Ini ya. 3X plus 18. 3X plus 18 dikurangkan habis ya nak 0. Gitu ya caranya ya nak untuk soal nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2. Soal nomor 3, bagilah 2x kuadrat plus 10x min 12 dengan x min 4 dan tentukan sisanya menggunakan cara bagi kurung. Ini kalau tadi kan yang nomor 2 itu nggak ada sisa, habis 0 ya nak ya. Selesai, tuntas. Kalau yang ini tidak bisa selesai, dia ada sisa. Ya, dia ada sisa. Mari kita kerjakan, kita selesaikan soal nomor 3. Oke. Sekarang kita kerjakan soal ini. Ingat, patokan pertamanya lihat depannya saja. Ya, selalu lihat depannya saja. Berarti 2x kuadrat dibagi x ya nak ya. Kita bagi ya nak. 2x kuadrat kita bagi x. 2x kuadrat dibagi x. Dibagi x ya. Ini kan depannya ada angka 1 ya nak. Bukannya berarti nggak ada angka 1 ya nak. Ada angka 1 ya nak ya. Ada angka 1. Jadi 2 dibagi 1 berapa? 2 ya. X kuadrat ini pangkatnya ada apa? Ada angka 1 ya nak. Karena pangkat 1 itu tidak ditulis. Koefisien 1 tidak ditulis. Jadi kalau X berdiri sendiri, di depannya ada angka 1, pangkatnya juga pangkat 1. Sehingga pangkat dengan pangkat diapakan? Dikurangi ya nak. X pangkat 2 dikurangi dengan X pangkat 1. Dikurangin ya. Sehingga hasil berapa? 2X pangkat 2 dikurangin 1 nih. 2 dikurangin 1 berapa? 1 ya nak. 2X pangkat 1. Atau dengan kata lain 2X. Gitu ya nak. Atau dengan kata lain adalah 2X. Sehingga 2X kuadrat dibagi dengan X. 2X kuadrat dibagi dengan X. Hasilnya adalah 2X. Kalau sudah kita balikan 2x dikali x min 4. Ingat pelajaran kelas 1. 2x dikali x min 4 ya nak ya. Kita bongkar ya dengan cara perkalian ya nak. Kita bongkar dengan cara perkalian. Gitu ya nak. Sehingga 2x yang pertama kali x dulu ya. Dikali x. Ya. 2x kali x pertama. Kalau perkalian ini ada angka 1 di depan ya nak. Ada pangkat 1 di atas ya. 2 kali 1 hasilnya berapa? 2. X kali X. Berarti kalau perkalian pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Kalau pembagian tuh,
pangkat dengan pangkat dikurangkan. Ingat ya, kalau pembagian pangkat dengan pangkat dikurangkan. Kalau perkalian pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Ingat, ini ada pangkat 1 di atas loh ya. Cuma pangkat 1 tidak ditulis. Sehingga pangkat 1 ini pangkat 1. Jadi 1 tambah 1. Hasilnya berapa? 2x. 1 tambah 1 berapa? 2. Gitu ya. Sekarang yang kedua, 2x dikali min 4. 2x dikali min 4. Positif, negatif. Positif kali negatif, lain jenis maka hasilnya negatif. Ya, 2 kali 4 jadi 8. X-nya tidak ada yang sama, tulis kembali. Sehingga hasilnya adalah ini 2x kuadrat min 8x. Gitu ya, Nak ya. Jadi 2x kuadrat min 8x. Kalau sudah, kita kurangkan. 2x dikurang 2x, habis ya, Nak. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Habis ya, Nak. Habis ya. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Habis 0. Saya coret aja. Gitu ya. 10x dikurang 8x. 10x, awas ini dikurang min 8. Tuh ya. Awas. Nah, jadi 10x ini dikurang ini min 8x. Nah, min ketemu min. Jadi apa, Nak? Jadi plus ya, Nak ya. Sehingga 10x ditambah 8x. Jadi berapa 10 tambah 8? Jadi 18x. Ya, Nak ya. Jadi 18x. Jadi yang ini hasilnya adalah 18x. Yang ini kan nggak ada, Nak. Nggak ada pengurangannya. Turunin saja. Oke? Nah, sekarang lihat lagi ke depannya. Lihat ke depannya lagi. 18x dibagi x. Gitu ya. 18x. Ini ada pangkat 1 loh. Ya. Dibagi dengan x. Ini ada pangkat 1. Ya. Ada pangkat 1. Di depan juga angka 1. Berarti 18 dibagi 1 tetap 18. Ini ya. X pangkat 1 dibagi X pangkat 1 berarti 1 dikurang 1 sama dengan 18 X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan 1 ya, Nak ya. Berarti 18 dikali 1 sama dengan 18. Ya, Nak. Jadi kalau 18X dibagi X itu hasilnya adalah 18. Artinya ya, hasilnya adalah 18. Gitu ya, hasilnya adalah 18. Karena kan 1 dikurang 1 X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. X semua angka yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 18 kali 1 adalah 18. 18 ya, Nak. Positif ini ya. Jadi positif 18. Kalau sudah kalikan, berarti 18 dikali X min 4. Kita kalikan ya, Nak. 18 dikali X min 4. 18 dikali X min 4. Hasilnya 18 kali X. Ya, Nak ya. Nanti 18 dikali X. Ada angka 1. Pangkat 1. 18 kali 1, 18. Hurufnya nggak ada yang sama, jadi 18X. 18 dikali min 4. 18 dikali min 4. Positif kali negatif. Negatif. 18 kali 4, 72. Sehingga hasilnya adalah 18X negatif 72. Jadi 18 dikali X min 4 adalah 18X. Ya, negatif 72. Kurangkan. Nah, 18X dikurang 18X. Habis ya, Nak ya. 18X dikurang 18X. Habis. 0. Kalau sudah 0. Ya. Kalau sudah 0. Ini bisa kita coret. Ya, Nak ya. Bisa kita coret sekarang. Min 12. Awas. Min 12 dikurang min 72 dikurang min 12 ini dikurangnya ini min 72-nya ini min 72-nya ini. Nah, min ketemu min ya, Nak, jadi plus ya, Nak ya. Jadi min 12 min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 72. Jadi min 12 ditambah 72 karena ini 12 tandanya negatif, 72 tandanya positif, maka dalam penjumlahan bilangan bulat ketika dia lain jenis maka kurangkan ya. 72 kurang 12 saja, hasilnya adalah 60. Banyakan mana? Negatifnya apa positifnya? Ternyata banyakan positifnya. Karena banyakan positifnya, maka hasilnya juga harus positif. Karena lebih banyak positifnya. Nah, ini sisanya 60. Sehingga hasil dari pembagian ini adalah 2X plus 18, sisa 60. Gitu ya, Nak ya? Jawabannya. Jawabannya jadi 2X plus 18, sisa 60. Sekarang contoh terakhir ya, Nak.
contoh terakhir. Contoh keempat terakhir ya. Saya hapus ini ya nak. Soal nomor 4 nak. Bagilah Y pangkat 3 plus Y kuadrat min 34Y plus 29 dengan Y plus 5. Menggunakan cara bagi kurung dan tentukan sisanya. Sama juga kayak tadi ya. Bapak udah ulang-ulang nih sampai 3 kali nih ya. Kamu harus bisa. Jangan lupa ditulis, dicatat, kerjakan. Ya. Sama aja ya nak ya. Oke, lihat. Lihat depannya. Ya. Y pangkat 3 dibagi Y. Oke, kita bagi ya. Y pangkat 3 dibagi Y. Yang ada pangkat 1 ya nak. Emang nggak ditulis ya. Sehingga Y pangkat 3 dikurang ya. Dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 2. Makanya hasilnya Y pangkat 2. Setelah itu balikan. Y pangkat 2 dikali Y plus 5 ya. Y pangkat 2 dikali Y plus 5. Bongkar. Berarti Y2 kali Y. Y2 dikali Y hasilnya adalah pangkat 1 ya nak. Y2 tambah 1. Ini adalah pangkat 1 ya. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 3. Bongkar yang kedua. Y2 kali 5. Y2 dikali 5. Ini ada angka 1 ya. 1 kali 5, 5. Y pangkat 2 nggak ada yang sama. Tulis lagi. Sehingga hasilnya adalah Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat. Gitu ya nak. Jadi hasil dari perkalian Y pangkat 2 dengan Y plus 5 adalah Y pangkat 3 plus 5Y kuadrat. Kurangin. Nah, Y pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 habis ya nak. Coret ya nak. Habis coret. Y pangkat 2 dikurang 5Y pangkat 2. Kita kurangin. Y pangkat 2 ini kan kurang ya. Dikurang 5Y pangkat 2. 5Y pangkat 2 ya. Y pangkat 2 dikurang 5Y pangkat 2. Ini ada angka 1 ya nak. 1 dikurang 5. Kan gitu ya. Nah ini satunya positif, 5-nya negatif. Karena beda tandanya maka kurangin. Kurangin ya nak. 5 dikurang 1 4. 4Y kuadrat. Untuk Y nya tetap nggak berubah. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Lihat banyakan mana, positifnya apa negatifnya. Banyakan negatifnya. Karena banyakan negatifnya maka hasilnya juga negatif. Sehingga hasil ini, pengurangan ini adalah Y kuadrat dikurang 5Y kuadrat adalah ini. Minus 4Y kuadrat. Yang nggak ada gimana? Turunin ya. Turunin. Tuh, turunin. Min 34Y plus 29 ini nah ya. Plus 29. Kalau sudah lihat depannya lagi. Min 4Y kuadrat dibagi Y. Oke. Min 4Y kuadrat dibagi Y. Ya sudah, ini akan ada angka 1 ya nak, cuman nggak ditulis ya. Ini ada pangkat 1 cuman nggak ditulis. Min sama plus. Kalau min sama plus dibagi karena lain tanda hasilnya negatif. 4 bagi 1 berapa? 4 ya. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 1. Maka pangkat dengan pangkat kalau pembagian harus dikurangkan. Hasilnya min 4 Y 2 kurang 1 berapa? 1 ya nak. Tuh, jadi min 4Y. Min 4Y pangkat 1 atau ditulis juga min 4Y. Nah hasilnya adalah min 4Y. Min 4Y. Kalau sudah balikin lagi min 4Y dikali Y plus 5. Sama kayak ini ya. Y kuadrat dikali Y plus 5. Y kuadrat dikali Y plus 5. Ini sama juga min 4Y dikali Y plus 5. Gitu ya nah ya. Min 4Y dikali Y plus 5. Ini nggak muat apa tulisan, Bapak hapus ini ya. Kamu tulis, jangan nggak ditulis nih. Jadi kamu sebelum mengerjakan latihan, kamu tulis dulu di buku catatan ya, nah ya. Jangan enggak, supaya nggak ribet. Nanti kamu tinggal ikutin latihannya. Ya, saya hapus dulu. Nanti min 4Y dikali Y plus 5 ya. Saya hapus ini ya. Min 4Y dikali Y plus 5. Nanti min 4Y dikali Y plus 5. Sama seperti Y kuadrat dikali Y plus 5 tadi ya. Ini saya bongkar. Min 4Y kali Y. Min 4Y dikali Y. Ada angka 1 di depan, cuman nggak ditulis. Min 4 kali 1 ya. Min 4 kali 1. Tetap min 4 ya. Karena negatif kali positif adalah, ini ada angka 1 ya. Karena pangkat 1 di depan nggak ditulis. Koefisien 1 di depan huruf nggak ditulis. Pangkat 1 di depan juga pun tidak ditulis. Negatif dikali positif karena lain jenis ya, maka hasilnya negatif. 4 kali 1 4.
Y kali Y ya. Jadi Y ini kan pangkat 1, nggak ditulis ya. Pangkat 1 ditambah ini, Y-nya juga pangkat 1. Sehingga hasilnya min 4Y. 1 tambah 1 berapa? 2 ya nak ya. Hasilnya adalah 2. Sekarang Y-nya 4Y dikali 5. Min 4Y dikali 5. Nah, negatif, positif, lain jenis, hasilnya min. 4 kali 5 berapa nak? 20. Ini Y-nya nggak ada, tulis ya. Y-nya nggak ada. Sehingga hasil ini kalau dikalikan apa? Min 4Y kuadrat, min 4Y kuadrat, min 20Y. Maka hasil ini kalau dikalikan min 4Y dikali Y plus 5, hasilnya adalah min 4Y kuadrat ya, min 4Y kuadrat, min 20Y. Kurangin ya, min 4Y dikurang min 4, ini kuadrat ya, min 4Y kuadrat saya tulis, dikurang saya tulis min 4Y kuadrat, min 4Y kuadrat. Nah, ini kan min ketemu min nah ya, jadi plus ya nah ya. Sehingga min 4Y kuadrat, min ketemu min jadi plus 4Y kuadrat. Berapa? Min di sini 4-nya min, di sini 4-nya positif karena lain tandanya ya, maka dengan operasi penjumlahannya berubah menjadi pengurangan karena lain tanda ya nah ya. Ingat pelajaran kelas 1, karena lain tanda maka jadi pengurangan. Jadi 4 kurang 4 berapa? 0. 0 itu adalah berapa? Habis ya nak, sudah nggak ada coret berarti. Tuh. Sekarang ini min 34Y. Min 34Y dikurang min 20Y. Min 20Y. Nah ini min ketemu min ya ya. Jadi plus ya ya. Jadi min 34Y plus 20Y. Nah 34-nya tandanya min, 20-nya tandanya positif. Karena lain tanda maka penjumlahannya berubah menjadi pengurangan. Artinya kurangkan saja kalau tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda maka kurangkan saja. 34 dikurang 20, 14 ya Naya. 14 ya. 14Y. Ya, banyakkan mana? Minnya apa plusnya? Banyakkan minnya, maka hasilnya juga min. Sehingga min 34Y dikurang min 20Y adalah hasilnya min 14Y. Ini nggak ada ya nak? Kalau nggak ada turunkan. Gitu ya nak? Kalau nggak ada turunkan. Sekarang lagi lihat depannya lagi. Min 14Y dibagi Y. Saya bagi ya, min 14Y. Pangkat 1 kan nggak ditulis, saya tulis ya. Dibagi Y, dibagi Y. Koefisien 1 nggak ditulis, pangkat 1 nggak ditulis, saya tulis tuh supaya nggak bingung. Min bagi positif, lain tanda jadi min. 14 bagi 1 jadi 14 ya nak. Y pangkat 1 dibagi Y pangkat 1. Tuh Y pangkat 1 berarti dikurang 1. 1 kurang 1 itu adalah berapa nak? Saya tulis ini min 14. Y pangkat 1 kurang Y pangkat 1 jadi Y pangkat 0. Y pangkat 0 itu berapa nak? Y pangkat 0 itu adalah 1. Semua angka yang dipangkatkan 0 1. Berarti ini min 14 ya nak. Min 14, Y pangkat 0 nya adalah 1. Hasilnya min 14. Sehingga min 14Y dibagi Y adalah min 14 ya. Gitu. Atau Y nya dicoret aja bisa ya. Y nya dicoret bisa, hasilnya min 14. Hasilnya adalah min 14. Kalikan lagi. Min 14 dikali Y plus 5 ya. Min 14 dikali Y plus 5. Ini nggak muat nih. Tulis dulu ya. Kamu tulis. Jangan nggak ditulis. Min 14 dikali Y plus 5. Min 14 dikali Y plus 5. Saya bongkar ya. Min 14 kali Y. Min 14 kali Y. Ini nggak ditulis ya Pak? Koefisien 1. Ini nggak ditulis ya. Saya tulis min 14 kali 1. Min nama positif. Jadi min ya nak. Jadi min ya. 14 kali 1. 14 ya nak. Y nya nggak ada yang sama ya. Tulis Y ya. Karena nggak ada yang sama ya. Karena nggak ada yang sama. Jadi hasilnya min 14Y. Sekarang min 14 dikali 5. Min 14 dikali 5. Min kali positif, negatif kali positif, karena beda tandanya, maka jadi min. 14 kali 5 jadi 70 ya. Sehingga hasil ini perkaliannya adalah min 14Y min 70. Maka min 14 dikali Y plus 5
adalah min 14Y ya. Min 14Y min 70. Kurangkan lagi. Nah, ini sama nih. Min 14Y dikurang min 14Y. Tuh. Min ketemu min jadi positif ya, Nak. Jadi min 14Y ditambah 14Y. Karena ini tandanya berbeda, 14 di sini negatif, 14 di sini positif. Karena tandanya berbeda, kurangkan. 14 kurang 14 0 ya. 0 itu habis, coret ya. Nah, 29 dikurang min 70. Ya. Berarti min tambah min ketemu min jadi plus ya, nah. 29 ditambah 70. Hasilnya berapa? 99. Jadi sisanya 99 nah ya. Sisanya 99. Jadi pembagian ini hasilnya adalah Y kuadrat min 4Y min 14 sisa 99. Ya, ini hasilnya nah ya. Ini hasilnya, ada sisa ya. Ini hasilnya. Jadi Y kuadrat min 4Y min 14 sisa 99. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.